Assalamualaikum sahabat Tira, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kami, dan kali ini dalam edisi Tips and Trick. Ya, dan kali ini saya ingin membagikan info membuat aquascape simple dan hemat. Karena tidak lama lagi mau lebaran, jadi sahabat bisa membuat sendiri aquascape untuk mempercantik sisi bagian rumah. Jadi langsung saja ya, di sini saya menggunakan batu koral 2 kg. Kemudian pasir silika dan pasir malang hitam yang saya mix dan beratnya 2 kg. Dan saya di sini menggunakan bakteri starter merek Aquasehat. Kemudian saya menggunakan filter air Armada. Saya pilih ini karena mudah dalam pengaplikasiannya, dan juga mudah dibersihkan. Tapi kalau kawan-kawan mau menggunakan merek yang lain juga tidak masalah, ya. Kemudian saya menggunakan air pump Amara, di mana ini merek biasa saja ya dan harganya juga murah. Kemudian kita mau dapat bonus selang dan batunya sekalian. Lalu ada akuarium bekas yang sudah beberapa kali saya gunakan untuk membuat konsep aquascape yang berbeda. Karena sudah bosan dengan konsep yang lama, jadi saya ubah lagi konsepnya, dan kali ini saya buat yang simple saja. Berikut adalah harga per itemnya. Baik sahabat Dira, langsung saja kita mulai berkreasi ya. Untuk membuatnya sangat simple dan nggak pakai ribet. Jadi, langsung saja kita beraksi. Pertama, kita masukkan bakteri starternya. Tabur saja langsung di dasar akuarium. Fungsi bakteri starter ini adalah untuk menekan pertumbuhan organisme patogen yang menyebabkan penyakit dan kematian pada ikan, serta mengurai kotoran dan sisa pakan. Kemudian juga dapat mengurai racun amonia NH3 dan hidrogen sulfida H2S, membantu penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan. Jadi banyak sekali manfaat bakteri starter untuk aquascape, selain untuk mempertahankan kejernihan air. Berikutnya kita masukkan pasir silika dan pasir malang hitam yang sebelumnya sudah saya cuci terlebih dahulu. Tujuannya agar ketika sudah dimasukkan air, kondisi air tidak keruh. Ya, jika ditaburkannya saja langsung di atas bakteri starter yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian ratakan pasirnya. Atau bisa juga sahabat buat pola, gundukan, atau gelombang. Tergantung kreasi kita. Setelah itu, baru kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu menyusun formasi batu koral. Kenapa saya bilang penting? Karena pada tahap ini merupakan penentuan keindahan dari aquascape yang akan kita buat. Pada tahap ini, kita gunakan saja imajinasi kita dan sesuai dengan pandangan estetika masing-masing. Di sini saya mencoba menyusun batu untuk mencari bentuk terbaik. Jadi buat sahabat yang mencoba menyusun batu atau ornamen di dalam aquascape, jangan ragu untuk bereksperimen. Karena menggunakan imajinasi kita dalam aquascape sangat diperlukan.
Susunan ini masih belum fix ya. Kemungkinan bisa berubah lagi nanti. Saya coba masukkan filter air saja dulu, karena formasi batunya pasti akan menyesuaikan. Agar tidak menghalangi batu, jadi filternya akan saya simpan di bagian belakang. Sepertinya posisi filter airnya di sini sudah pas ya. Kalau nanti setelah dihidupkan ada masalah, posisinya akan kita ubah lagi. Oke, selanjutnya menempatkan posisi air pump untuk memberikan efek gelembung air di aquascape yang saya buat. Setelah saya coba lihat dari depan, sepertinya susunan batu ini sudah cukup baik. Tapi mungkin sahabat ada pendapat lain. Coba kasih saran di kolom komentar ya. Jadi inilah tampilan susunan batu yang akan saya gunakan. Bagaimana pendapat sahabat Dira? Sudah bagus belum? Sebelum diisi air, saya pindahkan dulu aquascape yang sudah disetting tadi ke tempat yang akan kita simpan. Soalnya kalau kita isi air dulu dan baru kita pindahkan, pastinya akan sangat berat. Dan langsung saja kita isi air. Sedikit tips, agar pasir tidak rusak, kita siram air di atas batu ya. Sahabat juga bisa menggunakan spons cuci piring yang diletakkan di atas pasir dan menyiram air di atas spons itu, agar pasirnya tidak rusak. Atau bisa juga menggunakan selang dan mengalirkan air ke dalam aquascape. Tapi kalau saya lebih memilih untuk mengguyur air di atas batu. Jadi biar batunya mandi sekalian, hahaha. Jadi ini kita isi sampai hampir penuh ya. Kita coba nyalakan filter air dan air pumpnya ya. Kita biarkan dulu beberapa saat sampai airnya jernih. Oke, semua bekerja dengan normal dan sesuai dengan harapan. Mantap. Setelah kurang lebih 1 jam, air mulai tampak jernih. Jadi bagaimana sahabat Dira? Lumayan bagus kan? Sesimpel itu membuatnya, tapi ini belum selesai ya. Setelah ini akan saya biarkan dulu 1 malam, agar bakteri starternya bisa menyatu dengan pasir di bawah. Besok kita akan kuras lagi airnya, agar unsur-unsur dan zat berbahaya dari batu dan pasir yang mungkin ada,
bisa kita buang dulu. Yap, setelah kita biarkan semalaman dan filter airnya dimatikan, airnya akan kembali keruh ya, dan itu normal. Makanya kita buang dulu airnya dan diisi dengan air baru, agar air lebih aman untuk ikan. Jadi kita sedot dengan selang kecil, sambil diarahkan ke partikel-partikel kecil yang ada di dalam air atau mengambang di atasnya. Tinggalkan air sedikit, sekitar 2 cm dari atas pasir, jadi jangan dibuang semua. Setelah itu baru kita isi dengan air baru. Agar tahu airnya aman atau tidak, saya coba masukkan 1 ikan kecil sebagai bahan percobaan. Dan setelah 1 jam, ikan nampak normal. Baru selanjutnya, kita masukkan garam ikan. Tidak perlu banyak, cukup sejumput saja. Garam ikan dipercaya ampuh dapat mencegah pertumbuhan bakteri di dalam akuarium maupun kolam ikan. Walaupun memiliki rupa dan rasa yang sama, kandungan garam dapur dan garam ikan berbeda. Garam ikan hanya mengandung NaCl, tanpa ada campuran senyawa lain. Jadi jangan sampai salah memasukkan garam dapur ya, karena garam dapur bisa membuat rasa ikan semakin enak. Hehehe. Saatnya kita memasukkan ikan ke dalam aquascape, tapi jangan langsung dimasukkan ya. Simpan kantong bersama ikannya di atas permukaan air aquascape. Tujuannya agar ikan bisa menyesuaikan dengan suhu air di dalam aquascape. Biarkan dulu sekitar 15 menit. Saya memilih jenis ikan glowfish tetra, karena selain harganya murah, mereka juga memiliki warna-warni yang pastinya memanjakan mata. Setelah 15 menit, baru kita tuangkan ikan ke dalam aquascape. Oh iya, saya dari awal tidak memasukkan harga ikan dalam hitung-hitungan biaya aquascape ini ya, karena saya yakin selera orang pasti beda-beda. Di saat saya senang dengan ikan glowfish tetra, mungkin sahabat justru punya incaran ikan lain. Dan pastinya harga tiap jenis ikan hias pasti berbeda-beda. Makanya, ini akan menjadi buget tambahan dalam pembuatan aquascape ini. Untuk harga glowfish tetra ini di Pontianak, per ekornya antara 3.000 sampai 300-500 rupiah. Karena saya beli di tempat langganan, 50.000 dikasih 17 ekor. Kalau di tempat sahabat, berapa ya harganya? Dan kali ini saya tidak memasukkan unsur tanaman air di dalam aquascape ini, agar perawatannya tidak terlalu repot. Dengan komponen batu dan pasir ini, untuk perawatan jauh lebih mudah, karena kita tinggal menambah air dan membersihkannya sebulan sekali. Oke, sahabat Dira. Demikian proses pembuatan aquascape yang simple dan pastinya low budget ya. Karena umumnya, jika kita membeli aquascape, jadi dengan konsep seperti ini, harganya kisaran 500.000 sampai 700.000 rupiah. Jadi tentu lebih hemat dengan membuat sendiri kan? Apalagi kalau sahabat memiliki akuarium yang tidak digunakan dan ada filter air yang masih bisa berfungsi, tentunya akan semakin hemat. Untuk mendapatkan perlengkapan aquascape ini, sahabat bisa mencarinya di toko yang menjual ikan hias atau toko aquascape ya. Pesan terakhir saya, jaga selalu kesehatan dan jangan berhenti berkreasi. Demikian video edisi tips and trick dari Dira Family kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And bye.